Setiap hari anak kita berjuang mempelajari hal-hal baru, dari huruf pertama yang mereka baca, hingga konsep yang perlahan mereka fahami. Tapi pernahkah kita bertanya, bagaimana otak kecil mereka bekerja memproses semua itu? Hari ini, mari kita lihat lebih dekat bagaimana anak menerima, mengolah, dan menyimpan informasi. Apa itu pemrosesan informasi? Dalam dunia pendidikan, ada sebuah konsep penting, pemrosesan informasi. Inilah cara otak anak menangkap informasi, memilih mana yang penting, dan menyimpannya agar bertahan lama. Memahami konsep ini bukan hanya soal teori, tetapi tentang bagaimana kita, sebagai orang tua, bisa mendampingi anak dengan lebih tepat dan lebih manusiawi. Tahap 1, memori sensori. Perjalanan informasi dimulai dari yang disebut memori sensori. Di sini, informasi masuk melalui mata dan telinga. Tapi, memori sensori itu sangat cepat, hanya sekilas. Jika ada gangguan, suara bising, layar gadget, atau pikiran yang melayang, informasi itu hilang seketika. Itulah mengapa suasana yang tenang menjadi kunci. Anak butuh ruang agar informasi pertama ini tidak menguap begitu saja. Tahap 2, memori kerja. Setelah itu, informasi masuk ke memori kerja. Inilah tempat otak anak benar-benar mengolah apa yang mereka dengar dan lihat. Namun, ada tantangannya, memori kerja sangat terbatas. Anak hanya bisa memproses beberapa bit informasi sekaligus. Maka ketika anak tampak bingung, lambat merespons, atau terlihat seperti tidak fokus, sebenarnya mereka sedang berjuang di dalam. Otak mereka penuh, dan mereka butuh jeda, bukan marah, bukan tekanan. Tahap 3, memori jangka panjang. Jika proses di memori kerja berjalan baik, barulah informasi bisa masuk ke memori jangka panjang. Disinilah pengetahuan disimpan lebih lama. Tapi untuk sampai ke tahap ini, anak membutuhkan pengulangan, pengalaman nyata, dan cara belajar yang bermakna. Ketika kita mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, menghitung dengan buah, belajar membaca sambil bercerita, kita membantu informasi itu menempel lebih kuat. Cara orang tua membantu, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Banyak sekali. Pertama, berikan jeda. Biarkan anak memproses. Diam beberapa detik bukan berarti mereka tidak mengerti. Itu tanda mereka sedang berpikir. Kedua, ulangi dengan sederhana. Pengulangan yang lembut membantu informasi pindah ke memori jangka panjang. Ketiga, hubungkan dengan pengalaman sehari-hari. Belajar yang konkret membuat otak lebih mudah mengenali pola. Keempat, hindari terlalu banyak instruksi. Potong tugas jadi bagian kecil. Anak akan merasa lebih mampu dan lebih percaya diri. Kelima, minimalkan distraksi. Satu suara saja bisa memutus aliran informasi di tahap awal. Sikap orang tua itu penentu. Yang paling penting adalah sikap kita. Anak bukan robot yang bisa langsung memahami semua hal. Mereka manusia kecil yang butuh waktu, butuh bimbingan, dan butuh kesabaran kita. Saat kita memahami bagaimana otak mereka bekerja, kita pun belajar menjadi pendamping yang lebih sabar, lebih mengerti, dan lebih menghargai proses tumbuhnya mereka. Dengan memahami pemrosesan informasi, kita membantu mereka membuka pintu masa depan dengan hati yang percaya diri dan rasa ingin tahu yang tidak pernah padam.